Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini kita akan lihat apa yang dilakukan oleh para anak-anak Brazilian Jiu-Jitsu saat tidak ada kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Check this out. Apa mas? Parkir. Mau tekone gak ono, mulene mesti muncul. Kakek tolan, Mas. Yuk. Lho, ini sesuai. Nah, kini parkir rusak mene. Jancuk jagoan cuk wong iki. Jadi tadi yang barusan Anda lihat tadi adalah sebuah mini film, jadi film pendek yang dibuat oleh anak-anak dari Brazilian Jiu-Jitsu yang kebetulan kita karena nggak ada kegiatan, banyak dari kita yang kita nggak punya kegiatan karena Brazilian Jiu-Jitsu kelasnya lagi tutup. Terus mungkin juga ada pekerjaannya juga kebetulan lagi agak lowong waktunya, kita ada berkumpul beberapa orang, akhirnya kita iseng kepikir bikin skenario, kita bikin bagaimana film mini dengan tema Brazilian Jiu-Jitsu ya. Tentunya Anda kalau lihat ceritanya ya ceritanya memang simple banget sih, ceritanya sangat-sangat simple, tetapi kita lihat kali ini kita lihat di bagian actionnya aja. Actionnya itu pure menggunakan semua teknik-teknik dari Brazilian Jiu-Jitsu, mulai dari teknik yang paling simple seperti blocking, kemudian teknik-teknik seperti takedown, teknik-teknik yang macam-macam, teknik armbar, teknik triangle, teknik rear naked choke, sweep dan sebagainya digunakan dengan sangat bagus di mini film ini. Sekarang kita akan bahas apa saja teknik-teknik yang dipakai di situ. Yuk kita bahas sekarang. Jadi kebetulan kedua-duanya yang menjadi lakon ini, baik yang protagonis maupun yang antagonis ini, dua-duanya adalah sama-sama Brazilian Jiu-Jitsu. Ya kebetulan mereka adalah purple belt dan juga blue belt. Jadi teknik yang dikuasai secara basic adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Teknik pertama yang akan terlihat pada waktu mereka fight, adegan yang pertama adalah bagaimana punch, kemudian yang satu melakukan blocking. Ya, punch block ini adalah satu teknik basic yang diajarkan di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan blocking saat kita menghadapi pukulan, bagaimana kita cover area kepala. Karena area kepala ini kalau orang nggak tahu fight atau orang yang berlatih pun pada umumnya yang diserang itu kepala. Kenapa? Kalau kita kena pukul di kepala itu kita kemungkinan besarnya kita KO. Baik kena di dagu, kena di atas hidung, kena di pelipis, itu kemungkinan besarnya akan berakhir dengan KO karena itu titik-titik rawan di dalam kepala kita. Jadi kita harus protect kepala kita. Jadi Brazilian Jiu-Jitsu yang pertama kali kita cover adalah pelipis, dagu, dan bagian muka. Jadi ini kita bicaranya cover seperti ini, cover. Jadi itu basic cover yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu, dan di tempat kita memang cover itu akan kita ajarkan baik mulai dari kelas basic, bagaimana kita melakukan self defense, bagaimana kita melakukan udah diserang, kita lakukan seperti apa. Oke, itu punch block. Teknik kedua yang muncul di video tadi adalah bagaimana saat lawan menendang. Jadi saat lawan menendang ke arah ribs,
block, di catch, kemudian dia melakukan yang namanya single leg. Jadi melakukan single leg itu bantingan dengan menangkap satu kaki, kemudian terusannya dilakukan namanya running the pipe, istilahnya itu ditarik ke belakang. Ini banyak sekali dipakai baik pertandingan-pertandingan MMA. Itu juga Anda yang sering menonton MMA akan menemukan banyak sekali teknik-teknik single leg takedown, dan banyak fighter-fighter yang juga hobinya basically yang mereka dari gulat atau mereka dari BJJ, banyak sekali yang akan mengajar teknik single leg takedown. Ini rating kenanya sangat tinggi. Take, catch the leg, single leg takedown. Tujuannya adalah membawa fight itu ke bawah. Saat pertarungan ini mulai jalan ke bawah, pihak yang di atas tidak ikut turun ke bawah. Nah, ini harus dipahami bahwa di real fight belum tentu fight yang saat kita jatuh ke bawah itu lawan akan langsung mengejar ngobrol di bawah seperti kita di kelas grappling. Ini harus bedakan. Kalau kita di kelas grappling atau di pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu murni, kita akan setelah take down, kita pasti akan kejar sama posisi side atau kita langsung ngobrol ke posisi tertentu. Tapi saat kita di real fight, kenyataannya adalah belum tentu lawan itu mengejar ke bawah. Entah lawan ini tidak punya teknik untuk itu, atau secara instingtif yang dilakukan orang adalah saat dia tahu, ngapain saya harus turun? Saya lakukan, saya bisa pukul. Nah, di situ perlunya kita membiasakan diri dengan yang namanya self defense teknik. Jadi saat Anda di bottom, Anda bukan pasrah, tapi Anda harus tetap prinsipnya sama, cover the head, block the punch, baru Anda gunakan kaki Anda bukan untuk narik ke close guard, tetapi justru Anda jaga di hips seperti Anda tonton di film tadi. Jadi justru lakonnya kita hari ini kita jaga kakinya, jaga di hips, kemudian untuk untuk jaga jarak supaya lawan pukulannya tidak bisa masuk. Saat memungkinkan dia tendang lawannya untuk dia bisa punya space, dia bisa berdiri lagi. Poin pentingnya adalah saat lakon kita tadi berdiri, yang dia lakukan adalah namanya technical stand up. Technical stand up ini agak berbeda dengan orang yang stand up biasa. Kalau orang stand up biasa, kecenderungannya adalah coba Anda dari posisi Anda duduk di lantai, saat Anda berusaha berdiri dengan cara berdiri yang normal biasa, kemungkinannya adalah Anda akan memajukan kepala Anda bakal maju ke depan lebih dulu karena Anda berusaha untuk berdiri, Anda berusaha mendorong kepala Anda ke depan. Dan yang terjadi adalah lawan dengan gampang dia akan kasih pukulan lagi atau dia bisa tendang soccer kick dan sebagainya. Technical stand up itu agak berbeda. Technical stand up kita justru berdiri, kita postur badan kita stand up dan kita mundurnya kita ke belakang. Jadi kita punya space, kita punya jarak dengan lawan. Itu penting. Itu juga sekali lagi itu adalah pelajaran yang sangat amat basic di Brazilian Jiu-Jitsu. Technical stand up. Kemudian fightnya masih berlanjut. Setelah berdiri, sama-sama berdiri, dia melemparkan apa? Melemparkan jab, kemudian melemparkan hook. Jab, hook, bukan di block kali ini, tapi langsung di cover dengan lower. Jadi lowering level, kemudian langsung melakukan shoot, double leg takedown. Ini juga teknik yang sangat amat favorit di pertandingan MMA. Kalau Anda tonton UFC, Anda tonton One Pride, Anda tonton One FC, semua hampir semua fighter menguasai teknik double leg takedown. Nah, teknik ini bagus sekali untuk Anda cover. Anda tidak perlu ngeblok punch, Anda langsung shoot, Anda ambil di kaki, Anda melakukan double leg. Tapi juga teknik ini ada counternya ada teknik sprawl yang juga langsung dilakukan di sini. Anda tonton di video ini, langsung melakukan teknik sprawling jadi menahan supaya Anda tidak kena takedown, Anda tidak bisa diangkat ke belakang, Anda tidak bisa diangkat ke atas, Anda sprawl, Anda jatuhkan hips Anda jatuh ke matras atau ke lantai ya, Anda jatuhkan hipnya, Anda jatuhkan ke lantai. Kemudian setelah itu disambung dengan satu teknik sweep yang namanya scissor sweep. Oke, saya barusan buat video ini 2 minggu yang lalu, saya membuat video mengenai bagaimana melakukan teknik scissor sweep. Dan ini langsung teknik ini di counter dengan teknik scissor sweep yang membuat lawannya jatuh ke bawah, posisinya berbalik sekarang, dari bawah jadi ke atas sekarang. Oke, itu kalau Anda memperhatikan ini dinamikanya. Jadi Brazilian Jiu-Jitsu itu
dari teknik ke teknik. Kalau Anda belajarnya step by step. Tetapi saat ini sudah boleh berjalan itu akan berjalan secara simultan. Dia akan sambung menyambung A ke B ke C ke D, dan itu akan berjalan terus tergantung kemampuan Anda untuk melakukan itu dengan baik. Dan fightnya masih berlanjut lagi. Setelah melakukan sweep tadi, mau berusaha untuk melanjutkan dengan pukulan, tetapi ternyata di counter dengan menggunakan teknik triangle choke ya. Jadi karena saat bernafsu, dan ini juga sering kalau kita tonton di pertandingan sering saat sedang ground and pound terlalu bernafsu, pukulannya maju ke depan, lengannya satu maju satunya di belakang, itu bisa kena yang namanya triangle choke. Oke. Triangle choke syaratnya ada satu tangan dari dalam dan kakinya ada di sekitar leher. Oke, jadi itu teknik yang sangat bagus juga dipakai oleh orang yang posisinya ada di bottom. Dilakukan triangle choke, ditarik, kalau itu pas, telak, masuk, ya otomatis itu hampir bisa dipastikan pasti knockout. Oke. Tapi kali ini karena lolos kepalanya bisa keluar oleh pihak yang di bawah, langsung disambung dengan teknik berikutnya. Setelah mengambil posisi triangle choke tadi, ternyata lawan bisa mengeluarkan kepalanya. Begitu kepalanya keluar tapi tangannya masih ada di dalam, oleh pihak yang di bawah langsung disambung dengan teknik armbar. Dia berusaha mengambil teknik armbar dari close guard. Oke, dari posisi di bottom. Jadi kalau Anda nonton di video-video saya yang lalu, saya sudah membagikan dua teknik ini. Saya sudah membagikan ada video mengenai bagaimana cara melakukan armbar, juga ada video bagaimana caranya melakukan triangle. Anda bisa tonton videonya, ada linknya di atas ini. Oke. Nah, itu sambung menyambung, jadi dinamik sekali di antara triangle choke bersambung dengan armbar. Dan begitu lolos dari posisi tadi, langsung disambung dengan posisi side control, kemudian melakukan head punch. Tujuannya head punch adalah mengganggu supaya lawan nggak bisa menyerang, dia harus mau cover kepalanya, dia head punch, kemudian disambung dengan take the back, lalu dilakukanlah teknik yang namanya RNC atau rear naked choke, dan itu finish di situ. Karena rear naked choke itu beda dengan armbar. Kalau armbar mungkin sakit tangannya, patah tangannya pun orang masih bisa fight. Tetapi kalau kena teknik choke itu automatically blood choke. Jadi yang di choke itu bukan jalan napas tapi jalan darahnya yang menuju ke otak. Orang mau sekuat apapun kena blood choke, kalau sudah masuk pasti slip dalam hitungan di bawah 10 detik. Oke, itu tadi Brazilian Jiu-Jitsu in a fight movie. Tapi apakah kenyataannya akan seperti itu? Dari pengalaman saya, kenyataannya juga memang mendekati seperti itu. Meskipun transisinya tidak akan smooth seperti di film tadi. Kalau di film tadi tentunya itu sudah ada skenario-nya. Skenario itu tentunya urutannya habis ini. Tapi real fight, kalau Anda yang pernah melakukan kelas, Anda pernah ikut di kelas Brazilian Jiu-Jitsu, saat Anda sparring, realitanya itu tadi film tadi Anda bisa mendapatkan real feel-nya, bahwa memang ya itulah kurang lebih kalau Anda melakukan sparring mau full sparring pun juga realitanya akan mendekati seperti itu feel-nya, tekniknya, flowing tekniknya, one by one, step by step-nya juga mendekati seperti itu. Oke, sekali lagi itu bukan kenyataannya, tetapi itu sangat mendekati realitanya. Dan tentunya yang membuat film ini menarik adalah karena semua cast-nya yang ada di situ semuanya adalah dari anak-anak Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi sangat menguasai materi yang mau disampaikan. Yang pelakunya sendiri ada Arifin, itu dia adalah orang lama, teman lama saya berlatih, dia adalah seorang purple belt. Kemudian juga ada lagi Hardy, dia juga seorang blue belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan untuk director dan kameramennya juga ada Dennis, kemudian untuk asisten direkturnya juga ada Vindi. Itu mereka semua adalah murid-murid saya juga di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi tentunya membuat koreografinya, membuat ceritanya itu semuanya serial mungkin. Oke, ya itu bahasan saya mengenai film Geger buatan dari teman saya dan juga dari teman-teman murid saya Brazilian Jiu-Jitsu.
Semoga Anda suka dengan filmnya, dan itu filmnya menurut saya sangat kreatif, idenya sangat menarik, real, simple, fight-nya pun dibuat dengan apik banget. Kalau menurut saya teknik-tekniknya semua keluar dan flowing step by step, teknik 1, kedua, ketiga semuanya menyambung dan itu real. Teknik yang dipakai semuanya real, semuanya yang melakukan juga memang orang yang benar-benar bisa, bukan orang baru latihan sekali 2 kali, tapi memang mereka udah bertahun-tahun latihan purple belt dan blue belt, bukan kaleng-kaleng men. Jadi sangat menarik, dan info lagi bocorannya bahwa akan segera dibuat seri 2-nya. Oke, Anda tunggu, akan segera nampil Geger seri 2. Apakah lebih bagus? Apakah ada lebih variatif teknik-teknik yang dipakai di sana? Anda saksikan setelah ini. Tunggu tanggal tayangnya. Oke, akan ada pemberitahuan kapan videonya saya tampilkan lagi. Oke, semoga Anda menikmati apa yang disampaikan. Kalau Anda suka, Anda bisa share, Anda bisa klik like, dan juga Anda bisa subscribe di channel saya. Dan sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Oke, see you on the mat guys. Bos.